Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Dwi Arianti dari kelas 11 jurusan Asisten Keperawatan asal sekolah SMK Negeri 1 Raja Talang. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Ada beberapa fakta yang harus kita perhatikan, yaitu orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Dari fakta ini, ada 3 hal mendasar yang melekat pada diri manusia. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah kebahagiaan. Tanpa ketiga hal ini, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi yang seutuhnya. Nah, sesuatu yang mendasar itu kita sebut sebagai hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Tetapi menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan dengan baik, memungkinkan tidak terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Melalui pernyataan ini, bisa disimpulkan bahwa hak kewajiban harus seimbang dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Substansi adalah inti, isi, atau pokok. Ada 3 hal yang saya bahas, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Instrumen adalah alat, jadi maksud dari nilai instrumental di sini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar sebelumnya. Pada umumnya, perwujudannya berbentuk dari ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis yaitu realisasi dari kelima sila Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Penyebabnya ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari diri pelaku pelanggar HAM tersebut, seperti egois, kurang toleransi, apatis, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri manusia pelanggar HAM tersebut, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, kurang tegasnya aparatur penegak hukum. Di Indonesia, meskipun sudah mempunyai banyak sekali hukum-hukum tentang hak asasi manusia, masih juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya seperti pembunuhan, perampokan, penyekapan, pemerkosaan, penyiksaan, pembulian, dan lain sebagainya.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan di Indonesia tentang penyalahgunaan HAM adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1999 yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis 3-6 tahun penjara. Yang terakhir, saya akan membahas tentang upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada beberapa upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita sebut sebagai Komnas HAM. Dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Selanjutnya ada pembentukan instrumen HAM, merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM, biasanya berupa peraturan atau perpu dan lembaga penegak HAM seperti Komisi Nasional HAM yaitu Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Selanjutnya, pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia salah satunya yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan HAM oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya, upaya penanganan kasus penyalahgunaan HAM adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.